Nama saya Hari Montolalu. Saya adalah orang tua dari Cynthia Lydia Yuliana Montolalu, seorang penyandang tunanetra. Shalom guys, kali ini mungkin kontenku sedikit berbeda. Aku juga ngomongnya agak lebih serius, serius dikit. Oke. Dalam konten kali ini aku mau share pengalaman pribadiku yang mungkin saja bisa sedikit berefek atau sedikit mengubah perspektif di luar sana tentang penyandang disabilitas. Atau bisa berdampak pada cara berpikir para orang tua yang mempunyai anak dengan disabilitas atau punya anggota keluarga yang mengalami disabilitas seperti aku. Karena sebenarnya dukungan terbesar kepada para penyandang disabilitas itu harusnya datang dari keluarga terdekat. Sekali lagi, konten ini bukan bermaksud untuk menyombongkan diri atau membanggakan sesuatu, tetapi ini adalah ungkapan syukur ketika aku seorang tunanetra ini bisa diterima dengan baik. Aku dikaruniai Tuhan untuk hadir di tengah-tengah orang tua yang sangat bisa menerima kondisiku, salah satu anaknya yang mengalami tunanetra. Saat aku dilahirkan, papaku adalah perwira polisi yang bertugas di Polda Maluku. Papa dalam sepanjang karirnya sampai saat ini pensiun, puji Tuhan, memiliki posisi-posisi yang baik, yang bisa dikatakan berpengaruh. Papa pernah menjadi Kapolsek, pernah menjadi Kapolres, pernah menjadi Wakapolwil, Kepala Pusat Pendidikan, Komandan Batalion, Kadit Serse Polda Metro Jaya, pernah menjadi Wakapolda Sulawesi Utara, dan jabatan-jabatan lainnya. Dan terakhir sebelum beliau pensiun sebagai Irjen atau Inspektur Jenderal Kepolisian, beliau adalah staf ahli Kapolri. Sejak aku kecil sampai saat ini, sejak Papa masih berpangkat perwira, sampai ia pensiun dengan bintang 2, perlakuan dari Papa kepadaku sama. Ia tidak pernah membeda-bedakan aku dengan kedua adikku yang tidak disabilitas. Ia tidak pernah malu mempunyai anak yang mengalami disabilitas. Begitupun dengan Mama. Mereka dengan sabar membimbing aku, walaupun aku mungkin termasuk yang keras kepala dibanding kedua adikku. Gak pernah sekalipun mereka mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan bahwa mereka malu punya anak seperti aku. Apa yang aku sharingkan ini semoga bisa sedikit membantu bagi orang tua yang bingung bagaimana harus memperlakukan anaknya yang mengalami disabilitas. Aku pernah mendengar dari beberapa teman bahwa karena orang tuanya berpengaruh, punya jabatan, ia selalu disembunyikan di kamar ketika ada relasi-relasi datang, atau ketika acara-acara keluarga, acara bersama relasi, ia tidak pernah dibawa. Puji Tuhan aku tidak pernah mengalami seperti itu. Ketika relasi-relasi orang tuaku datang ke rumah, biasanya kami bertiga dipanggil keluar dan diperkenalkan satu persatu. Dan sebelum orang bertanya tentang fisik mataku yang memang berbeda, Papa atau Mama biasanya akan bilang bahwa anak saya yang pertama ini matanya bermasalah. Dengan bahasa mereka lah, kadang-kadang bilang matanya ada gangguan. Intinya memberitahukan bahwa penglihatanku berbeda dengan kedua adikku. Tapi ujungnya mereka bilang begini, tapi dia sekolah, tapi dia bisa ini, tapi dia bisa itu. Aku dibiarkan bermain seperti biasa bersama anak-anak di sekitar tempat tinggalku. Hanya ada beberapa penekanan. Aku harus hafal jalan pulang, patokan-patokan dekat rumah. Biasanya Papa sama Mama itu akan memberitahu, misalnya ketika kamu menemui jalan rusak, belok kanan, atau seperti apa. Pokoknya ada tanda-tanda yang mereka ajarkan kepadaku untuk ingat bahwa ini sudah dekat rumah. Jadi aku harus tahu jalan pulang. Dan aku masih ingat banget, masih kecil, belum sekolah, tapi mungkin masih sekitar 5 tahun ya, 5-6 tahun. Papa Mama tuh memberitahu aku alamat lengkap, nomor telepon, nama orang tua.
itu aku harus hafal. Karena aku waktu kecil memang kalau main tuh kemana-mana gitu ya, ikut sama teman-teman di sekitar rumah, kemana aja mainnya gitu. Papa bilang kalau kamu nyasar, kalau ketemu orang, minta tolong antar ke kantor polisi. Terus bilang nama orang tua kamu, alamat kamu, nomor telepon kamu. Ya karena memang waktu itu papa juga polisi ya, bilang aja kamu anaknya ini, papa saya polisi, pangkatnya ini, tugas di sini. Seperti itu. Bahkan saking itu ditanamkan ke pikiranku, sampai saat ini aku masih ingat alamat, nomor telepon, dan letak posisinya masih kebayang rumahku waktu itu. Nah, kemudian bagaimana cara memperlakukan aku sebagai anak-anak? Aku tetap dibelikan mainan-mainan yang anak-anak juga mainkan. Bahkan aku dulu punya cat air, aku punya krayon. Kadang aku flashback gitu loh, ada aja cara orang tuaku untuk mengajarkan aku. Bahkan aku ingat banget dulu papa pernah, misalnya aku megang sesuatu, ini ada pensil, bentuk yang kamu pegang, kamu gambarkan ke sini, apa yang ada di bayangan kamu. Jadi misalnya aku dikasih pegang bunga, coba kamu gambarkan pakai pensil ini, seperti apa nih yang kamu pegang gitu. Sebelum aku masuk sekolah, aku sudah diajarkan mengeja. Tanpa aku tahu, aku di sekolah akan pakai huruf Braille. Jadi bukan berarti karena aku belum sekolah, aku juga nggak tahu tentang ejaan. Aku sudah diajarkan BA, CA, baca. Satu hal yang sampai saat ini masih diterapkan papa mama adalah ketika aku berada di tempat yang baru, mereka memberikan aku kesempatan untuk berorientasi tentang apa yang ada di sekitar. Atau jika tidak memungkinkan, mama tuh biasanya memakai metode jam. Metode jam maksudnya gimana? Kan gak mungkin ya kalau kita datang ke rumah orang, terus mama mengajarkan aku suruh pegang ini, di sini ada kursi, di sini ada kursi, di sini ada ini, itu gak mungkin ya. Itu kan sangat tidak nyaman. Mereka tetap tidak ingin aku terlihat membuat orang tidak nyaman gitu. Biasa mama akan bilang di arah jam 3 itu ada sofa, di arah jam 12 ada lemari, di arah jam 9 itu ada tangga. Seperti itu kira-kira. Berwisata, ada pernah orang tua dari tunanetra bilang ke aku, ngapain sih anak saya harus ajak jalan-jalan, toh sama aja gelap. Di rumah, di luar sama aja gelapnya. Dia mau tahu apa? Tapi itu tidak berlaku bagi kedua orang tuaku. Mereka memang menjadi mata buat aku. Kalau kami berwisata ya, misalnya kami wisata ke daerah pegunungan. Begitu sampai, biasanya mama tuh akan dengan sabar, seperti metode jam tadi ya, akan menunjukkan kepadaku bahwa misalnya, wah ini bagus banget, menceritakan dengan penuh antusias dan membangkitkan imajinasi aku. Langitnya lagi warna biru misalnya, terang banget langitnya, nggak ada awan, bersih sekali gitu. Terus di sebelah sini dengan tanganku diambil lalu tunjukkan ke arah yang ia inginkan, lurus dari sini sekitar berapa langkah itu ada pohon jambu. Terus agak nyerong ke sini nih, di belakangnya sedikit agak jauh. Dia akan bilang seperti itu, detail seperti itu. Mungkin sekitar 10 langkah lagi di belakang pohon jambu yang tadi, itu ada pohon jeruk lagi berbuah, warnanya seperti ini. Kalau pohon jambu tadi warnanya seperti ini. Kemudian di sebelah kiri ini ada bunga-bunga, ada taman. Nah, terus di atas tuh kelihatan pegunungan. Ini matahari lagi terang. Seperti itu. Jadi aku bisa menikmati keseruan-keseruan ketika jalan-jalan. Jadinya keluargaku terbiasa sesuatu yang visual, mereka akan terangkan secara deskripsi kepadaku. Dan itu juga dilakukan oleh adik-adikku. Karena mungkin melihat apa yang dibuat oleh papa dan mama. Papaku pernah diminta untuk membuat video involvement bagi orang tua yang anaknya mengalami disabilitas. Dan aku sudah minta izin kepada salah satu pengurus yayasan atau organisasi yang meminta pembuatan video tersebut untuk
juga mempublikasikan di dalam kontenku. Setelah ini aku akan putarkan video involvement yang pernah dibuat beberapa waktu yang lalu. Nah, aku ingin mengajak kepada para orang tua, mungkin sudah bukan saatnya lagi untuk memaksakan kesembuhan atau kembali berfungsinya indera yang mungkin saat ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Sudah saatnya kepada orang tua yang mungkin mempunyai anak tunanetra, fokusnya itu bukan lagi bagaimana anak yang tunanetra bisa melihat, tetapi bagaimana orang tua bisa menjadi mata bagi anaknya yang mengalami tunanetra. Orang tua bisa mempersiapkan anaknya yang tunanetra kelak menjadi sosok yang mandiri, bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi anaknya yang mengalami disabilitas. Itu yang harus dipikirkan. Jangan disesali, kenapa anak saya begini, kenapa anak saya begitu. Penyesalan yang berlarut-larut justru akan berpengaruh buruk kepada anak yang mengalami disabilitas atau menjadi disabilitas, baik dari kecil maupun atau pada usia tertentu. Yang mungkin anaknya masih kecil, bagaimana anaknya bisa tumbuh seperti anak-anak yang lain. Jadi jangan buat orang lain memperbesar perbedaan anaknya yang tunanetra itu dengan yang non tunanetra atau non disabilitas. Jangan perdalam, jangan perlebar jurang itu. Tetapi bagaimana membuat orang lain justru bisa menerima, walaupun anak saya disabilitas, tapi anak saya bisa diterima dengan baik. Dan bagi orang tua yang anaknya menjadi disabilitas ketika sudah dewasa, jangan terus disalahkan, apalagi menyalahkan Tuhan atas kondisi disabilitas yang dialami anak atau keluarga kita. Tapi mari bantu agar bisa bangkit, dukunglah mereka. Jangan perbesar keadaan disabilitas yang dialami. Misalnya, ya kamu sih dulu ngelihat tapi sekarang kamu tidak bisa ngelihat. Aduh, Pak, kamu kayaknya udah gak bisa ngapa-ngapain. Jangan seperti itu, tapi carilah peluang-peluang, berilah kesempatan untuk mereka kembali bisa bangkit. Karena dukungan orang terdekat, dukungan keluarga adalah sangat penting bagi kehidupan penyandang disabilitas. Ini mungkin yang bisa aku bagikan, semoga bermanfaat, dan ini dia video involvement yang saya sebutkan tadi. Terima kasih. Tuhan memberkati. Nama saya Hari Montolalu. Saya adalah orang tua dari Cynthia Lydia Yuliana Montolalu, seorang penyandang tunanetra. Cynthia disebutkan oleh dokter memiliki kelainan di matanya, disebut sebagai penyakit glaukoma ketika berumur 1 tahun. Ya, tentunya kaget ya waktu diberitahu bahwa ini harus mengalami operasi. Glaukoma sebagai penyakit yang membuat kebanyakan orang menjadi buta. Saya dengan istri tentu saja ya merasa terpukul lah, karena tidak menyangka ini anak pertama kok mengalami hal seperti ini. Lambat laun kami menyadari bahwa ini sudah kehendak Tuhan, dan kami tetap berusaha memberikan semangat dan memberikan suatu kepercayaan sehingga anak kami ini tetap mandiri. Jadi untuk mendorong agar Cynthia mandiri, kami mulai dari hal-hal yang kecil di dalam rumah. Dalam menyalurkan hobinya, kami selalu mendorong. Misalnya, saya lihat dia di musik banyak hal yang dia pahami, ya kami siapkan sarananya. Ya tantangannya biasanya lingkungan yang tidak mengenal Cynthia, belum tahu itu Cynthia siapa. Jadi dengan kondisi dia seperti itu, tapi tekadnya selalu membara, saya katakan, kami sebagai orang tua selalu memberikan pandangan. Kalau memang itu bermanfaat buat masa depannya, ya silahkan. Dia mampu menyesuaikan perkembangan teknologi. Sehingga ketika dia di kantor di Dinas Sosial Kota Manado, dia salah satu operator yang diandalkan oleh rekan-rekannya.
Jadi kami tetap berharap dengan kondisinya ini, ya harapan ke depan ya dia tetap menjadi pegawai ASN, aparatur sipil negara, tentunya yang bermanfaat untuk di kantornya dan tetap membina keluarganya. Kita harapkan mampu merawat anaknya dan agar mereka memiliki masa depan yang baik. Kata kuncinya adalah perhatian. Jangan putus asa, tetap mendorong kelebihan-kelebihan yang ada pada anaknya, meskipun dia memiliki kekurangan. Itu pesan saya.